Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Yuliana Ratnasari, Guru Bahasa Inggris SMP Islam Al-Azhar Bumi Serpong Damai. Saat ini saya sedang mengikuti program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selama COVID-19 ini. Ada 4 program yang bisa diikuti oleh guru-guru. Yang pertama, ada masa pandemi COVID-19, pendidikan keterampilan hidup, pendidikan inklusif, dan juga asesmen kompetensi minimum. Di mana saya akan share sebentar ya Bapak Ibu Guru. Oke, ini adalah 4 yang bisa Bapak Ibu ikuti. Yang pertama adalah masa pandemi COVID-19, yang mana ini sudah selesai. Kemudian pendidikan keterampilan hidup, ini pun juga kuotanya sudah terpenuhi. Yang sekarang bisa Bapak Ibu ikuti adalah asesmen kompetensi minimum. Asesmen kompetensi minimum ini juga terdiri dari 2, BIMTEK dan juga pengimbasan. Di mana pengimbasannya Bapak Ibu diwajibkan membuat video yang di video di situ Ibu Bapak akan mengajari atau men-trial guru-guru untuk mengikuti kegiatan yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ada satu di sini pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif ini akan segera hadir. Dan tentunya kita semua bisa mengikuti series belajar ini. Serunya, belajar bersama di program pembelajaran GTK ini menjadi lebih fleksibel. Anda bisa mengatur sendiri waktu belajar sesuai dengan kesibukan masing-masing karena kita melakukannya secara online. Kemudian lebih mudah mempelajari konten pembelajaran yang sudah dipecah menjadi unit belajar yang lebih kecil, lebih menantang, bisa memilih tantangan yang sesuai dengan kemampuan Anda, lebih kolaboratif, karena Bapak Ibu Guru bisa belajar bersama dengan rekan guru yang lain untuk menyelesaikan semua tahapan program. Seri pendidikan keterampilan hidup, program pembelajaran yang dirancang bagi guru SMP, dan SMA atau SMK dengan tujuan untuk membantu dan membekali para peserta didik dengan keterampilan abad 21 yang bermanfaat untuk masa depan. Mereka termasuk mengembangkan kemampuan belajar menggali potensi diri. Seri ini adalah hasil kerjasama Kemendikbud RI dan juga UNICEF. Seri Asesmen Kompetensi Minimum. Program pembelajaran yang dirancang bagi guru dan kepala sekolah untuk dapat meningkatkan kompetensi berdasarkan literasi dan numerasi yang diharapkan dapat lebih mendorong perbaikan mutu pembelajaran. Seri belajar mandiri, yang ini belum ada di sini ya Bapak Ibu Guru, tapi sebenarnya kalau di scroll ke beranda Bapak Ibu akan menemukan seri belajar mandiri calon guru ASN dan juga P3K. Program pembelajaran yang dirancang sebagai solusi untuk meningkatkan kompetensi pedagogi dan profesionalisme dengan menyediakan fasilitas untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan serta latihan soal-soal sebagai bekal dalam mengikuti seleksi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau disingkat P3K. Seri pendidikan inklusif ini akan segera hadir Bapak Ibu. Program pembelajaran yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan guru tentang konsep keberagaman peserta didik, konsep dasar pendidikan inklusif, dan sistem layanan pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Seri masa pandemi yang ini sudah terjadi dan juga saya mendapatkan 2 sertifikat di masa pandemi COVID-19 ini. Program pembelajaran yang dirancang untuk melakukan pembelajaran jarak jauh dengan kondisi khusus. Kondisi khusus ini bisa menyesuaikan baik itu silabus, RPP, yang Bapak Ibu kenal dengan RPP 1 lembar. Dengan tetap memberikan pembekalan dasar yang bermakna bagi siswa untuk melakukan merdeka belajar. Oke, saya akan ke assessment. Di sini ada masa pandemi, saya akan klik selengkapnya. Oke, di sini saya sudah selesai karena kegiatan ini sudah saya selesaikan di tanggal kelas ini sudah ditutup karena memang sudah selesai, ada orientasi guru dan juga tahap 1, tahap 2. Untuk seri COVID-19 ada 3 kegiatan yang Bapak Ibu ikuti. Ada orientasi guru belajar seri masa pandemi COVID-19, di sini adalah tahap orientasi. Kemudian tahap 1, BIMTEK guru belajar seri masa pandemi COVID-19, di sini saya juga ikut di angkatan 1. Dan yang kedua,
Diklat Guru Belajar seri masa pandemi COVID-19, saya juga sudah di angkatan 1. Dan di sini Bapak Ibu bisa cek sertifikat kegiatannya ya. Di sini bisa diunduh juga, ada BIMTEK Guru dan juga Diklat. Kemudian ketika Ibu scroll, Bapak Ibu scroll di sini akan ada piagam penghargaan bagi komunitas program Guru Belajar. Jadi Bapak Ibu guru pastinya tergabung dalam MGMP. Saya sendiri bergabung di MGMP Tangerang Selatan karena sekolah saya ada di BSD atau Bumi Serpong Damai. Oke, kita ke selanjutnya ya. Saya akan next. Di pendidikan keterampilan hidup, ketika saya klik selengkapnya, di sini saya sudah tidak bisa mengikuti karena kuotanya sudah penuh. Kuota belajar sebanyak 14.000 peserta sudah terpenuhi. Jadi di sini saya tidak bisa mengikuti kegiatan ini ya karena ini sudah full. Dan sekarang saya sedang di tahap asesmen kompetensi minimum yang mana saya sudah selesai di tahap pertamanya. Ya, ini memang pertama kali saya sempat BIMTEK Guru Belajar di tanggal 4 sampai dengan 8 tapi tidak tuntas karena di saat ini memang banyak sekali kegiatan sekolah jadi saya belum menyelesaikan. Akhirnya saya ikut lagi di angkatan ketiga dan di angkatan ketiga saya sudah tuntas dengan 100%. Dan sekarang saya sedang membuat video pengimbasan yang mana Bapak Ibu bisa ikuti series belajar melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Di sini Bapak Ibu bisa cek sertifikat kegiatannya juga. Di sini saya sudah ada 1 ya. Di angkatan pertama saya tidak menyelesaikannya dan saya ikut lagi di angkatan ketiga. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu pernah mengklik dan mendaftar di salah satu angkatan dan ketika itu Bapak Ibu mungkin lupa karena banyaknya kegiatan, apalagi sekarang kegiatan belajar mengajar secara online. Bapak Ibu bisa mendaftar lagi di angkatan yang selanjutnya. Bisa di angkatan selanjutnya, kalau saya skip di angkatan 2 dan saya memilih di angkatan yang ketiga. Ini tadi ya, jadi guru bisa memilih, guru bisa menyesuaikan kapan waktunya untuk belajar. Karena pembelajaran online itu sangat fleksibel, bisa dilakukan di mana saja, bisa dimulai di mana saja, asal Bapak Ibu mempunyai internet yang stabil dan juga kuota yang mencukupi. Oke. Nah, di sini adalah pengimbasan. Pengimbasan saya adalah selesai di hari ini di 27 Februari 2021. Dan saya akan memasukkan video ini nantinya ke YouTube dan akan saya link sebagai pengimbasan AKM. Oke. Terima kasih Bapak Ibu Guru Indonesia. Selalu belajar di tengah COVID-19 ini adalah suatu hal yang sangat bermanfaat. Belajar itu bukan hanya untuk anak-anak, tapi bagi kami, bagi saya sebagai guru juga sangat penting sekali untuk belajar. Dengan belajar seperti teko ya, kita semakin banyak teko ketika kita sudah menuangkan air ke cangkir dan kita terus diisi agar kita menjadi kaya akan pengetahuan, kaya juga akan keterampilan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.